OSIS SMK Sejahtera Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan LDKS 2 hari ke depan. Insya Allah kalian ini untuk mengikuti webinar LDKS secara virtual senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga ke depan menjadikan sebuah ilmu, menjadikan sebuah sosok seorang pemimpin yang sejati. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang kemarin kita sudah memperingati hari kelahirannya beliau, yang kita harapkan syafaatnya dan kita suri tauladani budi pekertinya beliau dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, OSIS SMK Sejahtera yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dirahmati oleh Tuhan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk pembahasan materi pada pagi hari ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nasrullah, sebagai pengajar di SMP Al Muslim Waru Sidoarjo. Saya akan memaparkan sebuah materi yang mana di SMK Sejahtera diberikan waktu tentang kerohaniaan. Di sini saya ambil bertemakan spiritual question. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan kerohaniaan. Spiritual question pasti tidak asing bagi kalian ya. Kalau bimbingan konseling dan para guru-gurunya BK, apa sih spiritual question itu? Nah, adalah kecerdasan spiritual. Nah, oleh karena itu mohon dengan khidmat disimak pada kesempatan hari ini mulai dari awal hingga akhir. Nanti ada sesi tanya jawab dari adik-adikku sekalian yang saya banggakan di rumah. Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Oke, sebelum masuk ke materi, langsung saja ini saya akan menampilkan sebuah video. Oke. Sebentar. Oke. Dari situ kita lihat sebuah video singkat peristiwa bahwasanya sosok seorang wanita yang bernama Isabel Guzman, itu berita sudah lama sebetulnya ya. Sosok seorang wanita yang berparas cantik, masih usia belia 19 tahun, kira-kira kurang lebih lulus SMK gitu ya, yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 kali tusukan. Bayangkan, ibu kandungnya sendiri. Hati nuraninya di mana? Yang akhirnya kan pada waktu itu di sidang sempat tersenyum, tidak ada rasa bersalah dan sedih
sama sekali. Dari situ apa yang dapat kita ambil belajar? Sehebat apapun seseorang, intelektualnya, kepintarannya, sehebat apapun emotional tensionnya, namun kalau spiritual questionnya, kecerdasan spiritual atau kecerdasan rohani rapuh, tidak ada gunanya. Jadi itu fungsi dari spiritual question. Ketika seseorang yang kecerdasan spiritualnya hebat, kuat, insya Allah intelektualnya ranking 1 kamlut, ataupun emosionalnya menghadapi sosial, berhadapan teman-teman, saling bersosialisasi, itu akan mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saling berkesinambungan antara intelektual, emosional, maupun spiritual atau kerohanian. Itu sangat penting sekali. Tidak hanya berdasarkan intelektual saja. Oke. Jadi mana yang lebih diutamakan? Yang lebih diutamakan adalah spiritual question terlebih dahulu. Kita benar. Oke. Kecerdasan rohani. Kenapa di sini saya ambilkan istilah kecerdasan rohani? Spiritual question saya istilahkan dengan kecerdasan rohani adalah yang mana rohani atau ruh kita yang ada dalam diri kita itu sangat penting sekali. Makanya dinamakan dengan kecerdasan rohani yang ada dalam diri kita. Yang mana yang dinamakan kecerdasan spiritual adalah gimana kita itu berusaha menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Masalah-masalah sekolah, masalah-masalah dalam keluarga. Itu menyelesaikannya berdasarkan dengan nilai-nilai spiritual ataupun berdasarkan dengan agama yang kita yakini. Itu adalah kecerdasan spiritual. Nah, dari sini seluruh otak kita, ya, otak kita baik otak kanan atau otak kiri, itu kita dikendalikan oleh kolbu atau kata hati. Sejatinya seperti itu. Dalam surat Asy-Syu'ara dijelaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada waktu suatu hari, suatu ketika harta dan anak tidak ada gunanya. Dalam sebuah kesuksesan, dalam keterpurukan, tidak ada kesuksesan, akhirnya terpuruk, kegagalan. Itu harta, dunia, tahta, jabatan, atau kepribadian kalian tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Solusinya cuma satu, ilaman atau biqalbin salim. Solusinya hanya satu. Kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih. Maka permasalahan-permasalahan atau problem apapun itu teratasi dengan jernih. Intelektual kita hadapi dengan jernih. Emosional kita hadapi dengan jernih. Menghadapi teman tanpa emosi, menghadapi masalah tanpa membabi buta, tapi dipikir jangka panjang atau hikmahnya ke depan itu apa. Kalau memang dia hatinya jernih, biqalbin salim, dengan hati yang bersih, itu kecerdasan rohani. Nah, dengan cara apa kecerdasan spiritual itu yang dapat kita peroleh? Dengan cara terus-menerus kita latih. Dengan cara terus-menerus kita latih. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Yang kita minta hanya mengharap kepada Tuhan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan satu-satunya. Yakni dengan cara beribadah dan berzikir. Karena di dalam surah Ar-Ra'd dijelaskan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir atau beribadah, dengan berzikir itu dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Tuhan. Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Selalu berzikir dalam hati kita. Itu akan senantiasa menenteramkan hati. Dengan jalan menenteramkan hati kita, dengan hati yang kita tentram, jernih, menghadapi masalah apapun itu kita mudah, belajar mudah, berorganisasi juga mudah, berkawan dengan siapapun mudah, karena
dengan hati yang jernih, otomatis otak kita, intelektual kita juga ikut jernih, dan emosional kita, cara berucap, bertutur kata di hadapan siapapun itu ikut jernih dengan pikiran-pikiran yang positif. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini yang insya Allah diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan selalu, meskipun di masa pandemi seperti ini tetap melakukan aktivitas belajar secara virtual, insya Allah tidak mengurangi rasa keberkahan, sama-sama mencari ilmu. Nah, kemudian setelah mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah, berzikir, mengingat kepada Tuhan, di sini Ustadz membagi macam-macam zikir dari beberapa pembagian. Yang pertama, apa sih zikir itu? Yang pertama, zikir ucapan. Zikir ucapan itu zikir yang senantiasa diucapkan terus menerus. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ketika mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika melihat sebuah keberagaman yang agung, subhanallah. Ketika ada musibah, innalillah, astaghfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Berzikir, mengingat, selalu berzikir. Dengan selalu kita berzikir kepada Tuhan, mengingat, menyebut-nyebut nama Tuhan, itu akan semakin dimudahkan dalam kehidupan kita. Allah akan membalas kemudahan bagi hambanya yang selalu mengingat kepada Tuhan. Makanya tidak hanya belajar saja, tidak hanya intelektualnya saja, tidak hanya kepintarannya saja yang kita cari. Ilmu matematika, sainsnya pintar, boleh, sangat perlu itu, sangat perlu itu. Tapi diimbangi dengan selalu mengingat kepada Tuhan. Oh iya, Tuhan yang telah memberikan ilmu kepada kita, Tuhan yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Kita selalu akan berzikir ucapan. Dengan berzikir ucapan selalu terus menerus dalam hati kita, Allah atau Tuhan akan memberikan kemudahan, baik itu belajarnya kita, kemudahan dalam kehidupannya, orang tuanya diberikan kemudahan rezekinya, ketentraman dalam kehidupan keluarganya. Itulah fungsi zikir ucapan. Kemudian yang kedua, zikir ucapan. Zikir ucapan itu adalah zikir atau perbuatan-perbuatan yang positif yang akan menjadikan sebuah timbal balik positif pada dirinya. Seperti apa? Contoh, makan, minum, tidur. Dengan cara kita berzikir, perbuatan, makan, dengan cara kita berzikir, minum, maka otomatis Tuhan Allah memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dari makanan itu kepada diri kita, selalu sehat selalu. Itu adalah zikir perbuatan. Namun jika zikir perbuatan itu tidak dilakukan, tidak makan, tidak minum, maka Tuhan Allah akan memberikan sakit pada dirinya sendiri, menyakiti pada dirinya sendiri, karena dia tidak membuat perbuatan-perbuatan positif seperti makan, tidur, menyakiti dirinya sendiri. Itu adalah sebuah zikir perbuatan. Hal-hal yang positif yang kita lakukan yang akan timbal baliknya kembali kepada diri kita masing-masing. Itu adalah sebuah perbuatan yang positif pada diri kita. Dan yang ketiga, yakni doa. Dengan kita berzikir ucapan, dengan berzikir perbuatan apapun, kita juga senantiasa diharuskan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan mengharap ridho Tuhan, kita diberikan kemudahan dengan kita belajar menghadapi masalah apapun, sepintar apapun. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, kalau Islam sholat 5 waktu, biasanya kalau non Muslim Kristen ibadah di hari Minggu, itu kita senantiasa berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Allah, bahwasanya kita hamba yang nista, hanya kepada Tuhan kita memberikan pertolongan. Insya Allah dalam kehidupan kalian menjadikan seorang pemimpin yang sempurna. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia, melainkan dia selalu senantiasa berzikir atau berdoa selalu kepada Tuhan
dan diiringi dengan intelektual yang cerdas, diiringi dengan emosional cara berbicara yang baik, yang positif, dan diikuti dengan doa. Kekuatan itulah spiritual quotient-nya, intelektualnya, emotional quotient-nya, itu akan menjadi sebuah kekuatan menuju kesuksesan kalian. Ya, dengan harap ridho itu semuanya akan dijalin, diberikan kemudahan oleh Tuhan. Semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, oleh Allah yang di rumah, dari pemaparan di atas, di sini saya ambil sebuah kesimpulan bahwa manfaat melatih kolbu. Manfaat melatih kolbu ketika kita berzikir, baik itu zikir lisan, zikir perbuatan, ataupun diiringi dengan berdoa, mengharap ridho Allah, mengharap itu kepada Tuhan, kita diberikan kemudahan oleh Allah, itu akan memberikan kekuatan, memberikan dorongan untuk menjadikan kecerdasan intelektual kita, dan memberikan kemudahan oleh Allah, emosional kita juga lebih cerdas, dan diiringi dengan spiritual quotient itu akan menjadi sebuah manfaat melatih kolbu kita. Yang pertama, manfaatnya apa? Dapat meningkatkan prestasi belajar kita. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Yang ketiga, memudahkan dalam mengatasi kesulitan. Dan yang keempat, kemudahan dalam menyelesaikan tugas. Dan yang kelima, mempertajam kemampuan berkreasi. Dari situ bahwa energi spiritual quotient atau kecerdasan spiritual yang ada dalam diri kita, rohani kita, ruh kalbu kita, itu akan memberikan kekuatan intelektual kita, akan memberikan kekuatan emosional kita, dan akan menjadikan sebuah kesuksesan dalam menghadapi masalah-masalah. Itu manfaat kita melatih rohani kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat tokoh-tokoh, kalau orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, saya mengambil sebuah contoh. Kecerdasan intelektualnya kurang. Saya memberikan contoh seorang ulama, tokoh ulama Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya pada waktu itu ketika mau belajar bertahun-tahun tidak pintar-pintar, akhirnya hampir putus asa, dia pulang kampung bertahun-tahun, sudah usia sampai 80 tahun ceritanya, melihat sebuah batu. Pada waktu itu hujan berteduh di sebuah gua, akhirnya melihat sebuah batu yang ketetasan air pada waktu itu. Tes. Dari situ beliau melihat batu saja yang begitu kokoh saja bisa lubang dengan tetesan air yang begitu lembut, apalagi otak kita. Dari situ Ibnu Hajar berpikir, filosofinya apa? Kembali ke sekolahnya lagi, bersekolah lagi bertahun-tahun lagi, akhirnya apa? Membuahkan sebuah karya yang namanya kitab. Kalau kitab sebuah karya, kitab Bulughur kalau dalam kitab pesantren ya. Dari situ bahwa Ibnu Hajar mengajarkan seberapa rendah menurut saya, seberapa kecil kita intelektualnya, kalau diiringi dengan kekuatan spiritualnya, keikhlasan, ketakwaan, kesabaran menghadapi masalah, kesabaran untuk menuntut ilmu, menghadapi proses, itu akan membuahkan hasil sebuah kehidupan yang layak, membuahkan kesuksesan. Bahkan beliau mempunyai karya sebuah buku yang sampai saat ini masih dikenal, kitab Bulughur, kitab hadis, kumpulan hadis. Dari situ bahwa intelektualnya saja tidak harus dipenuhi, tapi diiringi dengan spiritual, juga diiringi dengan emosional yang cerdas. Dari situ, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rasul, ayul mukmin afdhul qaul." Wahai Rasul, orang mukmin manakah yang paling utamakan? Pada waktu itu ada salah satu sahabat bertanya. Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasul menjawab, orang itu bertanya lagi, mukmin manakah orang yang paling cerdas? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah termasuk orang-orang yang paling cerdas.
Dari sini bahwa dalam sebuah hadis ini bahwa kecerdasan seseorang itu tidak dilihat dari pola ukur intelektualnya, namun kita ukur dari spiritualnya, kerohaniaannya, hatinya. Oleh karena itu, dengan adanya intelektual, dengan adanya spiritualnya kita sudah cerdas, otomatis intelektualnya kita akan diberikan kemudahan oleh Tuhan, dan emotional quotient akan diberikan kemudahan. Dari situ menjadi anak atau sosok seorang yang sukses menghadapi masalah-masalah kehidupan. Sebagaimana disebutkan oleh sosok seorang psikolog Daniel Goleman, di situ ternyata kecerdasan spiritual itu 70%, dan kecerdasan emosional itu 20%, dan kecerdasan intelektual itu hanya 6% untuk mengikuti kehidupan, untuk menghidupi masalah-masalah dalam kehidupan. Mungkin itu saja kesimpulan pada diskusi pembahasan tentang spiritual quotient atau kecerdasan kerohanian kita. Beratnya penderitaan, dunia tak akan mampu menekan orang yang rajin berzikir, karena dia akan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjutkan tanya jawab, diskusi sama kalian. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.